Jadi maksudnya gini, bendaharanya, bendahara umum, ada wakil bendahara umum, ada wakil bendahara umum, ada wakil bendahara umum. Kita hanya mengakomodir orang, akhirnya tidak efektif juga nanti gitu. Coba yang kita ini kan sebetulnya sama dengan tukang jahit. Kita ukur baju kita, ukurannya berapa, baru kita jahit. Ini loh yang pas, tailor made, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kan begitu gitu loh. Jadi kita nggak kedodoran gitu loh. Kalau kita pakai ukuran baju orang lain, kita kedodoran. Nah, hari ini kita menjahit baju untuk bajunya organisasi kita. Terima kasih, pimpinan sidang. Baik Bapak Ibu peserta sidang, ada penambahan pasal 9 ayat 2 yaitu pada sekretaris menjadi sekretaris umum. Bendahara umum ditambahkan satu poin lagi yaitu wakil bendahara umum. Kalau setuju, ini akan dilanjutkan ke pasal berikutnya oleh juru bicara Komisi B. Kalau untuk bendahara cukup satu, tapi mungkin di dalam ruangan bendahara itu ada pembantu bendahara. Kasih. Karena ini urusannya dengan uang. Uang itu nggak bisa dipegang orang tua. Kalau pegang orang tua, tarik-tarikan bisa sobek. Instruksi ketua Komisi B. Jadi maksud pandangan kemarin, kenapa dibikin bendahara umum? maaf Pak, Komisi B sudah ada juru bicara. Yang Komisi B tidak bisa interupsi tapi bisa melengkapi. Ya, Tunggu loh, maksudnya mau melengkapi tadi kan? Ya. Melengkapi nggak apa-apa. silakan Pak. Makasih. Pandangan kami, mengapa bendahara itu dibikin bendahara umum? Karena menurut kami bendahara umum mengetuai bendahara dari DPD. Nah, di situ bukan karena harus ada wakil. Makanya kami tetap bikin bendahara umum dan tanpa wakil. Itu pandangan kita kemarin. Terima kasih. Satu lagi dari komisi apa itu Pak? Menurut saya komisi A, bendahara umum ini memang harus ada wakil bendahara umum, tapi kewenangannya tidak penuh seperti bendahara umum. Jadi ketika ada pendelegasian wewenang bisa misalnya bendahara umum berhalangan, tidak bisa diwakilkan. Jadi kita putuskan bendahara umum memiliki wakil. Kalau untuk bendahara umum, baiknya itu tidak ada perlu wakil. Dan kami tadi dari komisi C yang bisa memiliki wakil sekretaris, karena bendahara umum itu anggota saja, membantu. Karena mohon maaf ketua, maksudnya mungkin saat ini kita belum ada apa-apanya, tetapi nanti kalau sudah ada nominalnya akan rancu ini ketua. Mungkin itu saja ketua. Instruksi ketua, berarti dari komisi C sama komisi A, B sudah setuju. Arti keputusan berarti kan tetap tidak ada wakil bendahara umum. Dari komisi A cuma kalau hitungan korum komisi itu sudah melebihi kuota. Saya menanggapi pandangan dari komisi B yang saudara kita legakan, yang berpandangan bahwa bendahara umum
satu di DPP dengan anggapan bahwa dia membawa bendahara di DPD atau di bawah. Itu hal yang berbeda. DPP sendiri, DPD sendiri, bendahara umum di DPP. Kalau dikatakan mau bendahara umum harus ada anggotanya. Tapi kalau tidak dikatakan tidak mau dikendaki anggota, cukup dengan bendahara saja. Bendahara aja. Oke ya, silakan menjawab. Jadi kita setuju bendahara dan tidak memiliki wakil bendahara. Jadi kata umumnya kita buangkan. Silakan. Bendahara umumnya buang. Izin, pimpinan sidang. Panitia ada yang bisa nutulen? Ada yang bisa nutulen sana? Atau ada yang bisa pegang mic ini untuk menyerahkan ke peserta yang interupsi? Baik, peserta sidang sekarang sudah kita tutup, yaitu menjadi bendahara, dan untuk juru bicara Komisi B untuk dilanjutkan ke pasal berikutnya. Terima kasih. Instruksi dulu. Apa maksudnya? Instruksi kedua, Apa itu? tolong untuk mengambil keputusan diflorkan dulu. Ya, Apakah setuju? diflorkan dulu. Gitu loh. Baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk masalah kepengurusan bendahara? Kita setujui dengan menggunakan kata bendahara saja dan tidak memiliki wakil. Instruksi kedua, yang diputuskan bukan bendahara saja, tetapi artinya yang disepakati pada bab 3 susunan tersebut pasal 9 poin ayat 1 ayat 2 apakah sudah bisa disetujui, itu yang kita sampaikan. Nanti kalau bendahara saja berarti ayat 1 tidak disetujui. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu peserta sidang, untuk bab 3 susunan pimpinan organisasi pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, apakah sudah bisa kita setujui? Baik, sidang kita lanjutkan untuk juru bicara Komisi B bab 10, kami persilakan. Tipis saja. Maaf. Jadi untuk bab 3 pasal 9 kita setujui. Begini Pak. Untuk pasal itu cukup dengan satu bulan. Nanti setelah semua draft itu disetujui baru kami 3 kali lagi. Terima kasih. Tapi saya ulangi lagi, walaupun bagaimanapun ini hasil keputusan terbaik kami dari Komisi B. Tapi walaupun ada permasalahan, kita tinjau ulang kembali, tak masalah. Saya juga dalam tahap belajar. Tapi jangan berdebat berdebat ya. Pasal 10 Dewan Pengurus Daerah DPD, berarti kabupaten ya. Pasal 1 Dewan Pengurus Daerah atau DPD adalah pimpinan yang menerima amanat musyawarah daerah untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten kota, baik ke dalam maupun keluar. Artinya turunan dari yang tadi ini. Mana? Terus. Silakan Pak, dari komisi apa Pak? Saya dari Komisi C. Untuk poin 2 yang F, Ketua Bidang. Apa? Itu belum Pak, baru poin 1 dulu Pak. Poin 1. Iya. Setuju. Izin Pak, baru ini. Siap. Baru bangun. Tapi ingat ya, saya di depan sekarang. Nanti kalau saya di belakang hati. Hati. Lanjut Pak, saya setuju yang 1. Lanjut Pak. Gas.
Oke. Udah pas. Bang Dua. Oke. Poin 2. Dewan Pengurus Daerah atau DPD terdiri dari A. Ketua DPD, B. Wakil Ketua DPD, C. Sekretaris DPD, D. Wakil Sekretaris DPD, E. Bendahara DPD, F. Ketua Bidang, dan G. Sekretaris Bidang. Silakan untuk C dan A. Yang poin itu Pak, F, ketua bidang. Kalau ketua itu makna cuma satu. Jadi di sini kalau di draft yang ada ini ketua-ketua bidang. Karena saya di DPD Kodia Makan Pekanbaru itu kita ada beberapa ketua bidang. Jadi berarti banyak ketua. Kalau itu ketua bidang cuma satu makanya. Jadi ketua bidang. Ya, di seluruh organisasi kita ada tuh bidang keagamaan, bidang humas dan sebagainya. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu pertanyaan paling bagus. Silakan Pak Notulen. Jadi ini, kebanyakan. Nah ini, 3 Pak. Ketua bidang, memang draft awalnya ini ketua bidang, kan gitu. Ketua bidang ini ada beberapa macam nih. Sebetulnya di sini kami pun rancu, karena penjelasan di ketua bidang di sini di bawahnya ada juga ketua bidang ini, ketua sosial, ketua bidang keanggotaan, ketua bidang organisasian, ketua bidang urusan kemasyarakatan. Ini di bawahnya dijelaskan lagi. Kalau kita hapus di sini, susunannya kurang tepat. Sebetulnya kalau di organisasi kecil seperti yang disampaikan apa tadi, koperasi ini seksi sebetulnya, atau di organisasi kecil seksi namanya. Kalau ketua-ketua nanti rancu dia akan bertabrakan dengan pasal berikutnya, karena pasal berikutnya cukup penting juga, urgent, artinya penjabarannya itu ada lagi di bawah. Makanya kami tidak buang ketua bidang, jangan itu lagi. Ini sudah putus nih. Ini ya, ini makanya kita tidak buang ketua bidang karena memang ini cukup penting, gitu loh. Tapi di bawahnya ada, nanti ada pasal berikut yang menjelaskan masalah ini, gitu. Jadi ini kan baru pokok pembahasan awal. Nanti satu pasal dijelaskan lagi, baru dipecah-pecah lagi gitu. Banyak, kami paling banyak pasalnya. Sabar Pak Ustadz, nanti sampai. Silakan ketua sidang. Untuk komisi A, silakan. Ya, silakan Pak. Ngambil sendiri pula, aduh, kasihannya, aduh, jadi nggak enak. Saudara kita dari komisi C mengenai ketua bidang, mungkin dia maksud dia kan nanti dalam penjabarannya kan banyak bidang. Jadi di sini di pokoknya disebut ketua bidang, bukan hanya sekedar ketua bidang aja. Kesannya cuma satu. Demikian, terima kasih. Ya, gimana? Saya jelaskan. Makanya di sini ditulis ketua bidang karena di bawahnya ada seksi-seksi yang di bawah beliau ini. Kalau ketua bidang nanti di bawah seksi-seksi lagi banyak. Jadi banyak nih orang yang bingung kita rancu. Tapi nggak masalah kalau memang setuju kita isi ketua bidang pun tidak masalah. Tapi rancu kita di sini pecah lah. Silakan. Tidak ada rancu. Instruksi instruksi. Jadi di dalam penjabaran itu kan banyak macam-macam bidang. Ada ketua bidangnya dengan anggota dan susunan sekretaris bidang. Pengerti karena di pokok namanya. Maka karena ada beberapa bidang, di pokok itu disebut ketua bidang. Bukan hanya sekedar ketua bidang top. Gimana? Turunkan lagi. Kita ulangi lagi. Turunkan sedikit-sedikit. Turunkan. Ini di sini kan sudah kita setujuin. Sudah duduk. Iya, itu kan terlewatkan bisa jadi. Di sini kita yang kita masuk gitu. Kita ini bukan apa ya? Bukan mengeluarkan ego pribadi. Di sini tunggu dulu, ketua sidang. Anda adalah pimpinan sidang di sini. Anda bertanggung jawab untuk semua ini. Kalau satu komisi yang tidak setuju, dua komisi yang menyetujui, itu dianggap sah, menang. Keputusan sidang seperti itu. Jadi kita tanya yang lain gimana? Gitu. Silakan.
Naik lagi. Rotulen, silakan. Bagaimana tanggapan dari Komisi C? Baik. Untuk masalah ketua bidang ini tetap ketua bidang dengan ketua bidang. Kenapa? Karena ketua bidang ini membawai bidang-bidang yang lain yaitu seksi. Baik bidang-bidang yang lain yaitu seksi. Jadi dia mengerucutnya ke ketua bidang. Seperti itu. Contoh di struktur pemerintahan ada kabit, kepala bidang. Ya kan? Nah, ini di organisasi ketua bidang. Jadi laporan dari bidang-bidang di bawah semua itu ke ketua bidang ini gitu loh. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada hal yang kita tidak konsisten di sini. Di pasal 9 tadi, di ayat 2 kita sepakati badan pengurus pusat. Tapi di sini kita daerah menjadi dewan pengurus daerah. Tentu tidak inherent antara pengurus pusat dengan di pengurus daerah. Demikian, terima kasih. Mohon tanggapannya. Serahkan ke forum. Sedikit saya kasih masukan, Ketua. Kalau di DPP itu memang ada yang namanya DPP Dewan Pengurus Pusat, ada namanya Badan Pengurus Pusat. Tapi kalau di DPD itu biasanya hanya Dewan Pengurus Daerah. Tapi kalau mau dibuat badan, saya takut rancu, karena badan itu pusat yang punya, gitu loh. Daerah nggak punya badan. Nanti kalau daerah punya badan, kewenangannya akan apa ya? Akan melawan keputusan pusat nanti, karena dia badan. Badan saya rasa cukup satu aja. Tapi silakan, ini kan keputusan nih. Kalau untuk daerah, dewan aja, jangan badan. Badannya cuma di pusat. Maka itu hasil kami semalam, begitu. Ini hanya masukan saja. Jadi lazimnya ketika dia di pusat sampai ke tingkat kecamatan itu harus A. Kalau dewan dia di daerah, berarti di atas badan itu kita buat dewan juga, dewan pengurus pusat. Itu maksudnya. Jadi misalnya dewan pengurus daerah, ya kita buat badan pengurus daerah, ya nggak ada masalah juga, karena di pusat itu dia sudah badan, ya ke bawah harus badan. Gitu. Kalau di atasnya itu dewan, ya ke bawah harus dewan. Terima kasih pimpinan. Yang di bawah yang di badan aja. Di antara sidang, kalau juga di antara sidang, nanti juru bicaranya adalah ketua sidang. Jadi tidak semuanya nanti akan
Namanya suwe. Terus panas kan aku tugasku panas itu kok. Panas kan udah nanti. Halo. Kita lanjut. Lanjut aja. Jangan break terus. Waktu berjalan terus nih. Bapak Ibu peserta sidang, kita tanggapin tadi karena di poin 2 pasal 9 kita menggunakan kata badan, maka di pasal 10 poin 2 kita gunakan badan juga. Di kalau merujuk ke pasal 9 ayat 2 tadi badan. Iya kan, kita setujui gitu loh. Jadi kita ke pasal 10 poin 2 ini mau kita gunakan kata badan. Satu aja ya. Enggak ngetem. Gitu. Gitu. Boleh. Kita sepakati gunakan kata badan pengurus daerah. Setuju? Baik. Kalau saya kurang setuju ketua, tetap dewan aja. Dewan. Pun di atasnya badan. Cek, izin pimpinan sidang. Ya, memang ini di pasal 10 ayat 2 dan pasal 9 ayat 2 itu ada ketidakkonsistenan. Ya, di pasal 9 ayat 2 tadi menggunakan badan pengurus harian, sementara begitu di daerah itu menggunakan dewan. Seharusnya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tanjung dari Inhub tadi, bahwasanya setiap struktur itu begitu dari pusat, maka dia sampai turun sampai paling bawah pun dia harusnya satu kesatuan, tidak ada perbedaan. Kalau di atasnya badan ya seluruh bawah berarti dia menjadi badan. Kalau di atasnya ada dewan berarti sampai ke tingkat paling bawah pun dewan. Ada nanti DPP, ada DPW, ada DPD, ada DPC, ada DPRA, bahkan untuk diranting, ya kan? Mungkin itu. Tapi kalau nanti di pimpinan sidang menyerahkan ke peserta, pesertanya cocok dengan dewan, maka harus ditinjau kembali pasal 9-nya. Terima kasih. Pertanyaan sederhana saja. Kalau memang mau dibuat dewan, Pertanyaannya sederhana saja. Itu kan cuma badan dan dewan. Sementara di kabupaten kota seluruh Riau itu kan semua sudah sebutannya DPD kan. Pertanyaan saya sederhana saja. Kalau yang di pusat dirubah dewan, keberatan tidak kira-kira? Pemaknaannya berbeda tidak? Penerjemahannya beda tidak kira-kira? Kalau di atas tuh yang tadinya badan dirubah dewan tuh, pertanyaan saya sederhana, berubah tidak gitu? Maknanya gitu. Kalau tidak berubah, saya sarankan dewan semua saja sudah gitu. Gini, sedikit kita sama-sama sharing pemahaman. Semuanya benar sebetulnya. Mau dibuat badan, mau dibuat dewan nggak masalah. Turunkan sedikit kita pembahasan Pak Juli. DPP, Dewan Pengurus Pusat, itu terdiri dari pendiri, penasehat, pelindung, gubernur, segala macam. Itu posisinya di Dewan Pengurus Pusat. Kalau BPP, tadi kan sudah saya kasih informasi, BPP ini Badan Pengurus Pusat, ini letaknya di sekretariat. Kalau ini letaknya bisa di kantor gubernur, bisa di Indu, bisa di Rohil, bisa di Indonesia, itu bisa di mana-mana letaknya. Kalau ini Badan Pengurus Pusat, ini pengurus pusat lah. Badan ini tubuh kita. Kalau naik lagi, kalau di sini ini penjelasan kami soal diterima atau tidak nggak masalah. Dirubah pun kita nggak ada keberatan juga. Ini kan Dewan Pengurus Daerah namanya, ada kaki, ada tangan, ada jari segala macam.
Karena kalau sini sudah badan juga, kewenangannya akan sama dengan di atas. Kenapa? Karena kita bukan dari Jakarta pusatnya, tapi di Pekanbaru Riau. Kalau kita pusat di Jakarta, ini bukan DPP, bukan turun. Nah, ini bukan BPP namanya, tapi DPP. Kalau pusat kita di Jakarta, tapi kan kita Riau. Permas Lamri, Persatuan Masyarakat Lampung Riau. Riau sekup kita. Soal kita nanti keluarnya sampai ke Jawa Timur, ke Bali, itu tidak masalah, tapi pusatnya tetap di Riau. Makanya kita sebut badan. Itu loh. Kita bukan Jakarta. Kalau partai itu ya Jakarta, DPP, DPD, DPC segala macam gitu loh. Cuma itu terserah forum. Saya satu mengangkat supaya kekuasaan tertinggi ada di provinsi. Makanya kita buat badan dan DPP. Itu nanti kalau dibuat badan dewan juga, badan dibuat dewan nanti akan ngesut dia ke atas. Marwah kita kurang. Itu yang produk kami dari Komisi B. Ya, tapi paling tadi kalau ini bisa sebetulnya ini bisa dimaklumi tadi kalau ketua-ketua bidang pun tidak masalah. Di sini kan ada seksi-seksi. Itu hal biasa. Yang penting tidak merubah makna. Tapi kalau ini badan dengan dewan itu prinsip satu organisasi. Ada yang prinsip, ada yang non prinsip. Kira-kira. Silakan. Kalau forum mengatakan dibuat dewan, kami akan setujui. Nah sekarang untuk peserta kami kasih kesempatan sekali lagi, yaitu bagaimana untuk pasal 10.2, apakah mau kita ganti dewan menjadi badan? Baik, untuk pasal 10.1 dan poin 2 sudah kita setujui. Untuk Komisi B bicara lanjut ke pasal berikut. Sebelum saya bacakan ada instruksi ya. Jangan tegang. Kita gini nih. Saya harus begini karena ini patokan kita ke depan. Kalau saya lembek-lembek, kalau saya itu nggak bisa. Kita organisasi kita loyo nanti. Ketua kita nanti yang nggak gagah orangnya. Kita harus keras. Memang posisi di pusat kok. Pasal 11 Dewan Pengurus Cabang DPC. DPC ini untuk kecamatan. Udah dibungkus itu. Dewan aja. Kata-kata apa ya? Yang tadi kan yang ketua ini. Ya. Ini belum seluruhnya yang kita bahas. Tadi cuma masih dewan nama. Udah selesai. Itu udah selesai. Yang kedua ketua, kalau bisa kita tambah sama pimpinan sidang. Untuk yang sudah diputuskan, mohon sudah disepakati. Tadi sudah disepakati, Pak. Situasinya harus tegas. Maaf Pak, karena sudah kita putuskan, kita lanjutkan saja Pak ya. Mohon peserta sidang untuk memperhatikan Komisi B juru bicaranya membicarakan tentang mohon diperhatikan supaya tidak terjadi pengulangan setelah diputuskan. Terima kasih. Lanjut juru bicara Komisi B untuk pasal 11. Terima kasih. Siap ketua bidang ketua sidang. Dewan Pengurus Cabang di pasal 11. Dewan Pengurus Cabang atau DPC adalah pimpinan yang menerima amanah musyawarah dari musyawarah cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kecamatan, baik ke dalam maupun keluar. Silakan. Komisi A dipersilakan untuk menanggapi.
Enggak, ini masih ini. Kalau ini Untuk pasal 1 untuk pasal 1 poin pasal 11 poin 1 Komisi A dipersilakan. Lanjut. Komisi C. Lanjut. Bungkus. Lanjut. Juru bicara ke poin 2. ayat 2-nya, Dewan Pengurus Cabang atau DPC terdiri dari A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara, E. Ketua Bidang, F. Sekretaris Bidang, G. Dewan Pengurus Cabang dapat dibentuk di kecamatan, di tingkat kecamatan. Artinya dewan di sini ini boleh tak atau ini dibuang aja gitu, di mana ini kan enggak, yang ini yang segi ini menjelaskan di sini ini mau dipakai atau tidak. Silakan itu Pak. Kita kasih kesempatan untuk menanggapi dari Komisi A, dipersilakan. Komisi C. Instruksi dulu. Nanti ini ya. Ini dibuang kan? Ya. Saya kalau ini setuju memang. Tapi karena ada di komisi kita yang nggak setuju itu dibuang ya kita ikut. Oke, silakan Ketua. Untuk pasal 11 Ketok dulu. poin 1 poin 2 sudah kita setujui. Baik. Kita lanjutkan ke pasal 12, silakan. Siap, pasal 12 jenis-jenis bidang. Nah, ini ya. Di sini masalah bidang ini yang tadi penjelasannya kita jelaskan di sini. Bidang-bidang pada Dewan Pengurus DPP Permasalahan PRI Provinsi Riau terdiri dari 1. Bidang pengembangan organisasi dan keanggotaan, bidang hukum, 2. Bidang hukum dan advokasi, 3. Bidang hubungan masyarakat dan lembaga, 4. Bidang ekonomi dan kewirausahaan, 5. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), 6. Bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, 7. Bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, 8. Bidang pemuda dan olahraga dan bidang pemuda olahraga dan satgas, bidang 9. Bidang seni budaya dan pariwisata, 10. Bidang buruh, tani dan nelayan. Bidang ini bidang di tingkat DPD dan DPC disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, kadar masing-masing. Silakan. Kembali kita kasih kesempatan untuk Komisi C dulu lah, tadi Komisi A. Komisi C silakan. Komisi A. Komisi C. Izin pimpinan. Lanjut Komisi C. Kalau untuk ini di bidang-bidang ini udah sesuai, saya rasa udah setuju dengan Komisi C. Oke, jadi Komisi A berarti udah 2 ya, kita setuju. Untuk pasal 11 bidang-bidang kita setujui. Maaf, pasal 12 kita setujui. Lanjut Pak pembicara. Ini di sini yang perlu ribut nih. Perlu diributkan. Kenapa? Ini masa jabatan ini. Dibahas bukan diributkan. Lah, oke ya. Kita bahas di tunggu dulu. Sebelum saya jelaskan ke posisi ke mana tadi? Masa kepengurusan dari Komisi B ada tambahan nggak yang mau disampaikan? Ada yang mau sampaikan nggak dari tim saya, dari komisi saya? Tolong dibacakan dulu Pak. Enggak, yang sudah kita bahas. Oke ya. Kita lanjut aja Pak, lanjut sih. Karena saya di Komisi B,
Tadi ketua komisi kami mempersilahkan kalau ada penambahan. Jadi kesempatan bagi saya kan. Boleh kan Pak Pimpinan? Kemarin ada loh. Ya. Baik. Sesuai dengan apa yang tadi, saya tetap kekeh pada keseragaman. Di pasal 12 tadi bidang-bidang pada Dewan Pengurus Pusat. Itu sudah dibungkus ya. Kalau menambahkan artinya apa yang mungkin ada penyampaian saya kurang. Oh itu. Kalau itu sudah dibungkus, jangan dibuka lagi. Dibungkus. Oke. Kalau sudah dibungkus, kita karetin saja Pak. Sorry. Oke, sini ya. Jelasin Pak. Ini nampaknya pada lu ini saya buat lihat lu tahu orang. Jangan pada lu juga. Ini kita punya ini. Bab 4 masa kepengurusan. Ini pahami betul ya di sini nih. Karena di semua komisi ini ada menyangkut nih. Pasal 13 tentang kepengurusan, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang dipilih untuk masa kepengurusan 3 tahun dan dapat dipilih kembali kecuali, pahami, untuk jabatan ketua umum dan ketua DPD. Ketua umum, kecuali untuk jabatan ketua umum dan ketua DPD hanya dapat dipilih untuk 2 kali masa kepengurusan. Tolong pahami betul ini nih. Silakan ketua. Lanjut Pak. Dari Komisi C untuk masa kepengurusan ini, kalau 3 tahun saya rasa itu terlalu singkat karena belum benar aja kadang belum siap, belum cukup. Jadi saya setujunya masa kepengurusan ini 5 tahun. Kalau selebihnya pengurus itu bisa menjabat 2 periode, silakan. Komisi A. Mengingat pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Marsidi dari Komisi C, saya juga sependapat karena menjadi pengurus atau ketua umum menjabat 3 tahun, program dia belum terselesaikan. Saya minta 5 tahun. Terima kasih pimpinan. Jadi untuk poin kepengurusan, Komisi A dan Komisi C menyarankan 5 tahun. Kita bungkus. Baik, untuk masa kepengurusan sudah kita setujui selama 5 tahun. Terima kasih. Untuk Komisi B sekali lagi. Oke ya, dan bungkus ya. Oke. Berarti ini naik lagi. Mana itu? Udah. Oke, sip. Karena saya setuju 5 tahun juga. Komisi saya nggak setuju. Saya mau nambah 5 tahun tapi udah. 3 tahun apa yang mau keluar? Tanpa organisasi. Lanjut Pak, lanjut. Bab 5, syarat-syarat menjadi pengurusan atau syarat-syarat menjadi pengurus Permas Amri. Di pasal 14 ini, seorang anggota bisa
seorang anggota biasa Permas Lamri dapat dipilih menjadi pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang adalah satu, warga negara Indonesia yang berasal dari Lampung atau keturunan Lampung, anak-anak kita nanti. Dua, berakhlak baik, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Tiga, mampu dan aktif menjalankan organisasi. Empat, sudah menjadi anggota resmi. Untuk masalah kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, silakan. Komisi A, C, baik, setuju kita bungkus. Lanjut Bapak. Bab 6 kewajiban pengurus di pasal 15. Kewajiban pengurus. Jadi jangan dibentuk jadi pengurus nanti lupa Pak. DPP, DPD dan DPC berkewajiban. Pertama, yang ayat satunya menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan Mubes, keputusan Musda, keputusan Muscap, dan peraturan organisasi. Komisi A. Atau saya bacakan semua dulu nanti baru dia apa? Biar cepat. Kita bacakan dulu ya. Dua, melaksanakan Mubes, Musda dan Muscap, kewajiban pengurusnya tadi. Tiga, memberikan pertanggungjawaban kepada Mubes, Musda dan Muscap. Yang keempat yaitu menentukan kebijaksanaan umum sesuai AD dan ART untuk menjalankan organisasi. Kelima, memberikan perlindungan hukum dan pembinaan kepada anggota yang memerlukan. Ada tambahan? 6, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Permas Lamri. 7, memperhatikan saran-saran Dewan Kehormatan. Memperhatikan saran-saran Dewan Kehormatan. Di sini kita boleh saran karena memang kita keluarga, persaudaraan, bukan laskar. Dewan Penyantun, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar. Silakan. Baik, tanggapan Ibu Komisi A. Komisi C. Baik, untuk kepengurusan ya. Untuk kewajiban kepengurusan kita setuju. Lanjut. Bab 7 pasal 16 pengertian pengurus, penggantian pengurus. Minum dulu, Bri. Santuy. Atau ada yang mau menggantikan dari Komisi B? Mas Lulu? Lanjut. Atau Mas Roni? Ketua? Penggantian pengurus pasal 16. Penggantian pengurus Permas Lamri dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus. Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diatur dalam peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP. Dimaklum sini dipahami ini. Berarti tetap di DPP posisi kuncinya. Oke? Komisi A. Silakan. Komisi C. Baik, untuk pergantian pengurus kita setuju. Lanjut, Pak. Bab 8 B. penambahan mungkin ya, bukan itu nambah. Oke, terima kasih Ketua.
Mohon maaf Ketua dan semuanya, mungkin di sini kita melupakan ya kan. Di situ apa dari hasil kita Komisi B sebelum bab 7 pergantian pengurus itu pasal 16 kalau di sini ya. Kalau yang sebetulnya itu kan pasal 17 sebelum bab pergantian pengurus di situ ada bab pembekuan pengurus. Nah, dari Komisi B untuk apa namanya bab pembekuan pengurus ini kita hilangkan. Mohon juga untuk ketua, mohon itu juga dijelaskan itu supaya nanti apa di Komisi A dan Komisi C tidak mempertanyakan, ini bab yang ini kok hilang kemana? Apa di Gendel Garong kan? Oke, terima kasih ketua. Enggak, yang kemarin yang saya sampaikan ini kan hasil keputusan kita di Komisi B. Saya sedang membacakan hasil Komisi B. Memang banyak sih beberapa ini yang sudah kita godok, sudah kita buang, kita tambah. Ini beberapa lama kita memproses ini. Artinya tidak instan. Ada beberapa bab juga yang kita pahami, kita pelajari, kita maknai, dan ini nanti. Makanya itu kan komisi itu kan apa ya, sejenis acuan cetakan itu kan apa, makanya kalau tidak sesuai dengan kita Permas Lamri itu kita buang karena tidak sesuai dengan Permas. Kita lanjutkan ya, boleh ya. Saya buka dan prinsipnya untuk pergantian ini setuju ya. Iya, pengurus saya setuju. Cuman apa bisa nggak menambahi terhadap pengurus yang terkena kasus hukum? Berarti bagaimana bunyinya ini? Di pasal 1 atau pasal 2? Dibuat pasal sendiri atau bagaimana terserah. Tapi bisa nggak? Ya kita ada kayak kami di ASN itu kan kalau yang kena kasus hukum otomatis seperti apa gitu. Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus atau tersandung hukum. Ditambahin lagi di sini atau buat pasal baru lagi, buat ayat baru lagi. Kalau yang itu kami serahkan kepada para peserta. Itu bagus, masukan cukup bagus tuh. Berarti di ini jadi nomor 3 ya. Ini jadi nomor 3, masuk nomor 2 ya. Aku baru mau nanya. Ya, bagus, ada kelalaian. Sebentar Pak, di Komisi A tentang keanggotaan ada. Komisi A, coba di Komisi A Pak. Masalah seperti yang disampaikan Pak Yudha. Itu kan bukan keanggotaan Pak, itu pengurus Pak. Kepengurusan. Bukan anggota, itu pengurus. Iya, ini tentang kepengurusan. Ya mungkin si pengurus ini dia bisa menjalankan, tapi suatu ketika kita nggak tahu ya, tapi kena tersangkut hukum. Saya pun setuju. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Di apa? Poin di ayat 2 diturunkan menjadi ayat 3, berarti ditambah Ditambah aja. Ketua komisi, kalau saya lebih cenderungnya ditambah saja redaksi yang karena dia kan di satu kesatuan ini tidak ada. ya. Jadi menjelaskan masalah ini kan tidak bisa menunaikan kewajibannya dan tersandung hukumnya. Masuk daripada ditambah ayat 1 lagi, redaksi awalnya bingung juga. Tersandung hukum kan nggak mungkin. Tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus dan tersangkut lagi. Tersandung. Bermasalah dengan hukum. Jangan bermasalah dengan kawannya, bermasalah dengan hukum. Oke, bagaimana redaksinya? Mana coba komisi A, silakan. Silakan. Silakan.
Terima kasih. Kami berpendapat redaksi yang awal, karena penjelasan yang tersambung masalah hukum segala macam itu sudah dijelaskan di ayat 2. Ada peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP. Di situ dijelaskan nanti detailnya apa yang tidak menunaikan kewajiban. Di sini nanti dijabarkan di komisi. Ya, artinya yang awal tadi sudah cukup. Ya. Ini kita kembali ke awal, setuju? Setuju? Komisi C? Jadi Pak Nutulen itu dihapus saja Pak Nutulen. Jadi seperti draft yang pertama saja. Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir. Apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus dan bermasalah dengan hukum. Pun ini juga bagus juga. Kalau seandainya ini sudah masuk dan cocok, nanti di komisi A ada tanggapan lain. Mungkin tinggal mengikuti ini aja. Biar kita menyamakan, tidak ada perbenturan dengan satu ayat ke ayat lain atau satu pasal ke pasal lain. Tetapi kalau di komisi A mempunyai tanggapan lain, ya kan, dan bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa kita hilangkan apanya ini. Mungkin saja itu. Jadi pimpinan diperbolehkan lanjut ya, menanggapi dari komisi C ya. Mengapa kami berpendapat kembali ke redaksi awal? Jadi tidak ada detail lagi penjelasan, karena di ayat 2 sudah ada peraturan organisasi yang menjelaskan apa-apa saja yang tidak menunaikan kewajiban organisasi. Dan kami seperti itu. Berarti ini komisi A dan B, komisi A dan B sudah cocok dengan redaksi awal. Berarti ini keputusan baru harus dikurangi aja Pak Nutulen. Silakan itu. Untuk bab 7 pergantian pengurus, bab ini poin 1 dan poin 2 dapat kita setujui. Lanjut. Bab 8 pergantian kekosongan jabatan. Pasal 17 ayat 1 menjelaskan apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno sampai diselenggarakannya mubes, muswil, musda dan muscap. Musbes provinsi, muswil musyawarah wilayah daerah, musda musyawarah kecamatan, muscap musyawarah desa. Bolak balik. Dua, tata cara pengisian kekosongan jabatan antar waktu diatur dalam peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi berembuk nih dari penasihat-penasihat, pelindung dan DPP, Badan Pengurus Pusat nih. Disitulah letak keputusan. Ya, komisi C silakan. Ini muswil. Jadi status muswil ini dia di provinsi, di kabupaten, di pusat atau di mana? Ada kesalahan. Karena asumsi saya ketika DPP misalnya pusatnya di Riau, kalau seandainya di Jambi membentuk lagi organisasi seperti ini, dia maka wilayah seperti itu pimpinan. Terima kasih. Komisi A. Sedikit, ini memang benar ini ada kesalahan nih, betul kesalahan redaksi. Mubes, musyawarah besar ini satu provinsi Riau, benar yang disampaikan oleh komisi C tadi. Ini bukan musfil inilah, ini musda. Dari musbes, musda, baru muscap, dan terakhir musbah, basis itu desa.
Jadi musfil ini sama, musyawarah daerah dengan musfil ini sama. Itu ada Muscap itu kecamatan, Muscap ini kecamatan nih, cabang. Dan di sini ini pos, koma dan musbah basis itu desa. Mubas, musda, muscap dan musbah. Musbah. Oh. Gimana? Ini ada namanya pimpinan. Saya rasa kalau untuk musbah itu menurut asumsi saya itu dihilangkan saja sampai muscap aja. Pas kebetulan ternyata dari kan kita di kabupaten itu ada namanya DPD. Kalau di kecamatan kan DPC namanya, Muscap. Di kecamatan itu ada pengurus di desa. Maksudnya desa itu pas kebetulan orang Lampungnya banyak, dia pun membentuk basis di situ. Jadi kita nggak bisa menghilangkan desa. Desa itu memang dari awal organisasi pun dari situ akarnya. Nanti kalau misalnya desa punya peluang usaha sendiri, basis ya, dia akan membentuk usaha sendiri, dia harus ngeduk ke kecamatan. Sedangkan desa lain misalnya gitu. Ya silakan di forum ya. Kita ini kan sampai ke akar nih. Saya rasa kalau untuk di desa itu bisa masuk di ranting atau di seksi-seksi, itu aja. Musrah berarti. Karena di desa itu tetap ada juga pengurusnya. Karena gini loh Pak, secara administrasi ya, kalau sampai ke desa juga nanti ujungnya, karena gini, saya melihat di lapangan ya, karena ada basis satu desa itu mungkin hampir semua orang Lampung. Nah, mereka berpikir kalau nanti dibentuk desa-desa, mereka berpikir, ala kecamatan kalau nggak ada kami juga nggak aktif ujungnya. Terjadi kotak-kotak nanti Pak. Nah seperti itu. Juga secara administrasi nanti untuk di kecamatan juga bisa kerepotan. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Komisi ya. Kita lihat hierarki organisasi kita. Ada DPP, ada DPD, ada DPC. Itu yang dasar sampai tingkat rumah tangga kita lalui sampai tingkat kecamatan atau DPC, DPP namanya Mubes musyawarah, DPD sudah di tingkat kecamatan namanya musda. Walaupun sampai sekarang saya nggak tahu di DPD kami di daerah kami kabupaten belum ada tingkat kecamatan. Saya nggak tahu kalau kabupaten lain. Artinya kita harus paralel dengan apa yang sudah kita tetapkan hierarki nanti. Hierarki yang ingin disampaikan oleh juru bicara sampai ke desa kan belum kita tetapkan, belum sampai ke sini. Jadi menurut saya Mubes, Musda dan Muscap itu demikian. Terima kasih. Kami lebih menanggapi dari Komisi B. Organisasi kita ini bukan ada jangka waktu. Anak-anak kita nanti berkembang dan besar. Makanya ini kan bentuk aturan kita ke depan. Seperti yang disampaikan ketua kita tadi. Jangan kita bersifat tanggung. Apa salahnya kita langsung ke desa sekali. Karena kalau nanti di suatu saat desa akan membentuk cabang, kita harus musda, harus kongres, harus membuat acara seperti ini baru bisa diadakan. Ucapkan enggak sesuai bang, sahkan aja sekarang. Tapi kalau setuju, tapi yang jelas kita dari dua komisi A sama B setuju. Kalau tengok kan gitu ya, nanggung kalau nggak diselesaikan.
ada, karena secara hierarki tadi kita ada DPP, ada DPD, DPC. Belum kita pikir ranting tingkat desa, sudah masuk di anggar dasar maupun di anggar rumah tangga yang terlalu. Artinya paralel dengan itu DPP Mubes, DPD Musda, sampai tingkat terakhir yang baru tahap setakat ini ya, DPC ke Musda. Kita belum berpikir sampai ke desa karena secara hierarki kalau organisasi belum kita masukkan. Baik. Ini sifatnya menyiapkan Pak. Memang semua belum ada DPC memang. Iya, ini kita baru bikin wadahnya istilahnya gitu. Kalau Bapak tadi kan tanya DPC belum ada, ya di siap pun belum ada juga gitu. Tapi kita siapkan musabnya. Untuk siang nanti Gimana ketua sidang? Ini Kami dari Komisi C. Jadi dari beberapa bahasan, entah nggak tahu ya kalau di Komisi A atau Komisi B ada untuk kriteria pembentukan suatu DPC. Ini kira-kira berapa kuotanya yang harus dipenuhi? Andaikan kuota tidak terpenuhi, kita bentuk secara geografis atau individu. Dan menanggapi masalah tingkat desa di DPD kami Pak di Pelalawan, ini ada yang seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi yang di Komisi C. Satu desa ada full Pak, dapat dikatakan 80% orang dari Lampung, sedangkan di desa lain ini hanya 2 orang. Nah, ini kedepannya kalau nanti kegiatan kita sudah terbentuk per desa, ini yang 2 orang ini akan hidup, pastinya akan hidup ke desa tersebut. Tetapi kalau sementara kita bikin DPC, ini akan terlepas dari kotak-kotak itu Pak. Begitu. Jadi kalau ini saja untuk DPC ini belum selesai. Kriterianya DPC itu seperti apa Pak? Kan begitu. Ini belum selesai. Mungkin itu saja Pak tanggapannya. Berarti dihapuskan ya, ucapnya. Musbah dihapus berarti sampai ke ucap. Silakan Ketua. Untuk ayat 2 sudah setuju? Kata bakti itu di kamus besar bahasa Indonesia tidak seperti itu. Hanya hilang jadi bakti saja. apa nih? Iya. Nggak pakai H, tapi pakai PH. Baik, terima kasih peserta sidang untuk bab 8 pergantian kekosongan jabatan pasal 17 ayat 1 ayat 2 kita setujui. Baiklah, kita masuk ke bab 9. Bab 9 yaitu kita membicarakan tentang pengukuhan pengurus. Ini mudah-mudahan. Ayat pertama, pengurus persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau sebelum memulai tugasnya dikukuhkan oleh pengurus setingkat di atasnya. Yang kedua, pengukuhan pengurus persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau dilakukan di depan pada saat Mubes yang melakukan pemilihan atau ditetapkan di acara lain. Artinya begitu selesai Mubes langsung dilantik bisa dibuat acara lain. Atau dibuat acara lain lah. Atau di musda itu. Ya, atau di waktu musda boleh juga. Atau di acara lain boleh juga. Yang ketiga yaitu tata cara pengukuhan pengurus diatur tersendiri melalui peraturan yang dikeluarkan oleh DPP. Atau kita mau buat peraturan baru atau kita persilakan DPP?
Yang keempat yaitu naskah pengukuhan. Pengurus diatur dalam peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP Permas Lamri. Ya, jelas. Karena memang itu urusan DPP itu. Bab 9 kita setujui pasal 18 tadi ya. Pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4 kita setujui. Pasal 10. Bab 10 Dewan Penyantun pasal 19 ayat 1, di tingkat DPP dibentuk Dewan Penyantun yang anggota-anggotanya diangkat oleh DPP sesuai dengan kebutuhan. Kedua, anggota Dewan Penyantun diangkat dari pejabat fungsional atau tokoh-tokoh masyarakat di tingkat DPP. Yang ketiga, anggota Dewan Penyantun berhak memberikan pengayoman, bantuan bersifat moral dan material kepada organisasi, baik diminta ataupun tidak diminta. Kedua, fokus. Baik, komisi silakan. Baik, dikit aja, cuma diksi penyantun perlu ditambah N. Komisi A itu bukan telinga. Komisi C leset. Bab itu nomor 2 nomor. Oh, nggak pakai N ini ya. Bagaimana kita setujui? Bab 10 pasal 19 poin 1 sampai dengan poin 3 disetujui. Bungkus. Lanjut Mas. Bab 11 Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini penting nih posisinya. Di pasal 20 yang pertama, di tingkat DPP, DPD dan DPC dibentuk Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh DPP, DPD dan DPC sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan pengurus Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Yang ketiga, Dewan Penasehat merupakan badan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasihat baik diminta ataupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusannya masing-masing. Yang keempat, Dewan Penasehat dapat memberikan bantuan bersifat moral dan material kepada organisasi baik diminta maupun tidak diminta. Silakan. Sebentar dulu Pak yang ada. Pasal 20 poin 2. Clear aja, mohon clear. Kita penjelasan. Anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan pengurus Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Artinya tokoh-tokoh itu masih anggota Permas ataukah bisa diminta di luar lingkungan Permas? Mohon penjelasan. Tokoh-tokoh. Kalau yang saya pahami dari keputusan kami dari Komisi D, bisa dari pejabat, mantan pejabat, bisa dari mantan ketua-ketua dari Permas. Di situ ada kan anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan pengurus Persaudaraan Masyarakat, misalnya dia mantan sekjen, mantan ketua, dan tokoh-tokoh masyarakat, misalnya mantan pejabat, mantan bupati, kan gitu. Izin tapi ada diikat dengan di lingkungan Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Di lingkungan.
Nah, itu bisa dibuang juga di lingkungan persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau. Bisa dibuang juga tuh, tapi bisa juga tidak, karena itu menjelaskan aja. Dari tokoh masyarakat tuh banyak. Silakan. Atau mau dibuang atau tidak. Maksudnya di lingkungan ini yang tergabung dalam kita. Dia macam kami di Indo ada sekda, Ingu, beliau bukan orang Lampung, tapi dia pejabat. Nanti dia bisa juga masuk setelah dia keluar pensiun dari sekda, dia mau menjadi anggota kita, dari tokoh-tokoh seperti itu. Mungkin begitu. Saya paham maksudnya, tapi karena kita diikat dengan lingkungan persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau. Bisa jadi buang, bisa dipasang. Bagaimana dengan relasi gini? Anggota Dewan Penasihat diangkat dari mantan pengurus persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau dan tokoh-tokoh masyarakat dalam tingkatan apa namanya di provinsi, silakan ke tokoh sendiri gitu, di tokoh-tokoh masyarakat gitu aja. Itu kan sudah ada jelasannya itu. Berarti kan tokoh masyarakat kalau dia DPD, DPC, DPP, ya bagus juga. Berarti dibuang. Gimana? Setuju? Setuju lingkungan itu dibuang sama ya rancu. Yang memenuhi kriteria tokoh masyarakat aja. Ini diatur fleksibel, cara izin bawah. Oke, gimana? Ada lagi? Untuk ayat satunya itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oh, ada tambahan berarti. Ya. Ya. Ya, lebih jelas. Ini kebutuhan apa nggak jelas nih? Perlu. Baik, untuk bab 11 Dewan Sehat pasal 20 Dewan Penasehat poin 1 sampai dengan poin 4 kita setujui dibungkus. Lanjut Pak. Bab 12 Dewan Kehormatan pasal 21 ayat 1 diangkat DPP, DPD dan DPC dibentuk Dewan Kehormatan. Di tingkat DPP, DPD dan DPC dibentuk Dewan Kehormatan yang anggotanya diangkat oleh DPP, DPD dan DPC sesuai kebutuhan organisasi. Mungkin gitu lebih pasti. Yang ayat 2, anggota Dewan Kehormatan diangkat dari pejabat fungsional atau tokoh-tokoh masyarakat di tingkat DPP, DPD dan DPC silakan. Bisa. Izin sebenarnya mempertanyakan saja. Pertama, urgensi Dewan Kehormatan. Kedua, fungsinya apa? Harus saya yang jawab. Sebetulnya kalau Dewan Kehormatan tidak kita bahas kemarin di posisi di Dewan Kehormatan ya. Coba diperjelas lagi supaya saya tidak salah jawab. Apanya kira-kira? Apa kedudukannya? Apa fungsinya? Apa perlukah? Tidakkah? Ya, mungkin supaya saya tahu bagaimana pentingnya urgensi dibentuk Dewan Kehormatan, mungkin saya minta fungsinya dulu. Apa? Karena di sini belum ada kan? Saya bisa jawab ya, tapi sebetulnya jawaban saya ini tidak dikodok di Komisi B ya. Ini jawaban pribadi, tapi nanti kalau Komisi B ada yang gambaran nggak apa-apa. Dewan Kehormatan ini mungkin orang yang berjasa, mungkin dia asli orang Melayu, dia pejabat, dia membantu membesarkan ormas kita ini,
maka kita dudukkan adalah namanya Dewan Kehormatan sebagai rasa penghargaan kita masyarakat Lampung di Riau kepada beliau yang telah berjasa. Gambarnya gitu, sekilasnya begitu aja. Oke, karena draft ini disusun oleh Dewan Pengarah, saya minta tolong penjelasan dari pihak pengarah AC untuk penjelasan Dewan Kehormatan. Karena hari ini saya peserta, saya tidak berhak mengunci semuanya. Gitu. Ketua SC ke rumah sakit, anaknya sedang sakit. Saya jelaskan sedikit karena saya ikut diskusi mengenai Dewan Kehormatan. Ini sebetulnya organ tidak perlu, tetapi karena kita punya satu mimpi besar. Kalau disepakati di floor ini dalam rapat paripurna hari ini, Dewan Kehormatan ini adalah Dewan Etik yang menegakkan, mohon maaf, tata kelola dan tata aturan organisasi. Artinya di sini kekuasaan ketua umum bukan tidak terbatas, tetapi terbatas. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran etik, inilah yang berwenang untuk mengambil keputusan. Nah, fungsi Dewan Kehormatan ini hanya ada di DPP dalam konsep awal, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 53 menyatakan dalam setiap organisasi wajib ada Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas. Nah, untuk kepentingan strategik, Dewan Pengawas itu ada dua. Yang internal adalah satu Dewan Kehormatan, sama persis yang dijelaskan oleh juru bicara tadi adalah ex officio pembina pejabat di sini, yang notabene Dewan Pembina kita ini mau tidak mau adalah Gubernur Riau. Contoh begitu. Kalau organisasi kita menyimpang, yang menyimpang bukan organisasinya, tetapi adalah oknumnya. Nah, organisasi kita tidak menyimpang, yang menyimpang adalah personnya. Disinilah fungsinya. Tetapi manakala tidak perlu dipisahkan antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, itu tidak masalah, karena memang amanat undang-undang kita, kewajiban kita adalah ada Dewan Pengawas. Kalau di undang-undang ada Dewan Pengawas, tetapi biasanya di beberapa organisasi dipecah antara Dewan Pengawas dengan Dewan Kehormatan. Dewan Pengawas fungsinya lebih ke internal, yang keputusan keseharian organisasi. Dewan Kehormatan itu Dewan Etik, itu yang menyangkut kepentingan yang lebih luas. Tapi sekiranya ini memang dihapus, tidak masalah, nanti Dewan Pengawas fungsinya yang sesuai dengan amanat undang-undang. Pasal 53 ayatnya itu ada itu di Undang-Undang Nomor 17. Acuannya itu gitu. Terima kasih. Pimpinan, kalau memang tidak dibutuhkan, tidak masalah, ini dibuang tidak masalah. Untuk ini tetapi mohon kita tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Dewan Pengawasnya wajib ada. Terima kasih. Bagaimana untuk Dewan Kehormatan Komisi C, A, dan B pun tidak ada masalah nih? Bagaimana Pak? Enggak ada. Kalau Komisi B menilai Dewan Kehormatan itu cukup penting karena sebuah penghargaan. Kita organisasi besar, jadi mantan Kapolda. Gitu. Kalaupun memang menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ketum di undang-undang itu disebut dengan Dewan Pengawas. Pertanyaan saya, apakah ada ini Dewan Pengawas? Kalau sudah ada, mungkin perlu lagi Dewan Kehormatan. Saya kira seperti ini. Perlu juga kita dengarkan apa yang disampaikan Bapak Sugianto, anggota DPRD yang hadir kemarin di sini, dan beliau menyampaikan
kita membuat dewan pakar sama dewan kehormatan. Sebenarnya mereka ini kan pejabat non struktural di organisasi. Mungkin tujuan beliau ke depan agar kita ini semacam backup lah mungkin ya, ataupun koneksi kita di luar organisasi. Demikian pimpinan. Jadi intinya Dewan Kehormatan ini sangat kita butuhkan. Iya, jadi kita setujui. Bagaimana komisi A, Pak? Bungkus? Oke, lanjut untuk poin kedua. Silakan, Pak. Ini secara keberadaan Dewan Kehormatan bro setuju ya? Coba diulang lagi Pak. Dewan Kehormatan itu disepakati setuju apa enggak? Untuk komisi C dan komisi A bab 12 pasal 21 tentang Dewan Kehormatan. Saya bacakan ulang poin 1. Di tingkat DPP, DPD, dan DPC dibentuk Dewan Kehormatan yang anggota-anggotanya diangkat oleh DPP, DPD, dan DPC sesuai kebutuhan organisasi. Setuju? Setuju. Jadi untuk poin 1 kita setujui. Baik. Kalau untuk Dewan Kehormatan itu saya rasa tetap dibikin cuma di tingkat DPP saja, DPD dan DPC nggak ada. Bagaimana? Bukan di PC ada. Ini saya tambahkan, kalau di DPC bisa dibuat, tapi kalau di DPD di situ ada Kapolres, ada bupati, mantan bupati yang ingin bergabung, masa nggak kita aja? Kalau polsek udah lah, mungkin bisa dihapuskan. Ini kan hanya Iya. kalau di DPP aja, tapi kalau sekiranya di DPD Butuh. betul. Saya jamin DPD butuh. Sebetulnya DPC pun butuh, karena nanti ketua DPD yang mantan camat, mantan polsek. Sesuai kebutuhan organisasi. Artinya kalau memang DP-nya tidak butuh, ya tidak perlu kan? Karena sudah ada pasal karetnya di situ. Terima kasih. Oke, ya jadi ini untuk bungkus saja lainnya. Untuk bab 12 pasal 21 poin 1 kita bungkus. Setuju? Dewan Kehormatan pada 21 poin 1 setuju. Maksudnya poin 1 sudah kita setuju ya. Oke, kita lanjut dengan poin 2. Silakan Pak. Poin 2 di sini disebutkan anggota Dewan Kehormatan yang akan dari pejabat profesional atau tokoh masyarakat yang di tingkat DPP, DPD, dan DPD. Merunut atau merujuk dari penjelasan ketum bahwa Dewan Kehormatan itu adalah Dewan Etik, artinya bukan orang luar, tokoh-tokoh di kita yang kita anggap atau kita masuk dalam Dewan Kehormatan untuk nanti kalau ada ke pelanggaran etik dari seorang yang melakukan hukum pembina. Artinya kalau di poin kedua, anggota Dewan Kehormatan angkat dari pejabat profesional atau tokoh masyarakat. Artinya di luar kita. Sedangkan Dewan Kehormatan atau Dewan Etik itu adalah masih dalam lingkup Mas Menteri. Tokoh-tokoh besar di organisasi kita. Nah, kalau seperti bupati, gubernur itu biasanya masuk ke dewan pembina atau dewan tinggi. Mungkin membantu juga Pak, bantuan dan juga Pak Ketum Dewan Kehormatan. Kemudian terima kasih. Atau tidak bisa jadi dewannya anggota kehormatannya. Kita harus juga menyadari tentang keanggotaan. Nanti di komisi A kalau tidak salah ada keanggotaan anggota biasa, anggota kehormatan, itu salah satunya. Nah, apakah anggota kehormatan itu adalah bukan anggota kita? Anggota juga, bukan di luar permasalahan ini.
dia sebenarnya di dalam permasalahan, tetapi ada hak dan kewajiban yang berbeda. Anggota kehormatan itu tidak berhak untuk dipilih jadi ketua, tidak berhak di segala macam. Kalau tidak salah itu nanti itu. Karena tadi ini bukan kesalahan teknis ya. Karena memang Komisi A belum mempunyai draft, harusnya kalau kita runtut dari pertama tadi harusnya Komisi A dulu. Itu gitu loh. Ini mohon maaf Pak Kadapi, ini karena memang tidak runtut, akhirnya dalam silabusnya kan harusnya runtut ya dalam redaksionalnya. Ini harusnya ada, kalau nggak salah ada anggota biasa, anggota luar biasa, atau ada anggota kehormatan, kalau tidak salah di Komisi A itu ya. Betul ya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Jadi izin pimpinan di yang 2 nanti posisi 3, yang 2 masukkan ke fungsi dewan kehormatan. Untuk posisinya mohon Pak Ketua. Secara fungsinya belum ada jelas Pak. Fungsi yang ini tidak ada. Bagaimana untuk Komisi C A dengan pasal 21 ini kita setujui? Baik, kita setujui. Selanjut ke bab berikutnya Mas. Mohon izin Ketua dan semuanya, mungkin saya digantikan ini menggantikan Mas Juli Sauladi karena saya kan ingin orang rumah sudah hampir jam 12. Kalau bisa break dulu daripada keluar masuk seperti ini. Nah, break dulu 5-10 menit. Iya. Saya mau minta break dari tadi. Tapi saya jelas Komisi C ini berapa nah dalam sedikitnya diselesaikan aja. Dewan penasihat udah ya? Udah, yalah, kita teruskan. Kita lanjut aja dua pasal lagi ya. Ya, izin. Oke, lanjut ya. Dua lagi Mas. Yaitu di pasal berapa tadi? Pasal ke-23. Dewan Pembina pasal bab 23 pasal 22 ya ayat 1 yaitu di tingkat DPP, DPD dan DPC dibentuk Dewan Pembina yang anggota-anggotanya diangkat oleh DPP, DPD dan DPD sesuai kebutuhan organisasi. Iya. Tambah pasal 2-nya anggota Dewan Pembina diangkat dari mantan pengurus persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau. Yang ketiga, Dewan Pembina merupakan badan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasihat baik diminta maupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusannya masing-masing. Yang keempat, Dewan Pembina dapat memberikan bantuan bersifat moral dan material kepada organisasi baik diminta maupun tidak diminta. Kita ini kan Dewan Pembina ya. Apa nanti ada Dewan Pakar? Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ada? Dewan Penasehat ada? Tidak ada ya? Saya khawatir
nanti kalau ada dewan penasihat nanti di bawahnya nanti itu mirip nggak ada ya. Oke. Setuju? Baik. Di ayat 2 itu kalau bisa sampai tokoh-tokoh masyarakat itu aja Pak. Baik, untuk bab 13 nih ya, bab 13 pasal 22 kita setujui. Oke, terakhir Mas Dewan Pakarnya. Yang terakhir bab 14 Dewan Pakar di pasal 23. Satu, di tingkat DPP, DPD dan DPC dibentuk Dewan Pakar dan anggota-anggotanya diangkat oleh DPP, DPD dan DPC sesuai kebutuhan. Oke, gimana? Gimana? Setuju? Setuju. Kita bungkus. Baik, untuk sambung sedikit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah hasil pleno kami dari Yang setuju itu poin 1. Ya, semua. Fungsi nih, fungsinya. Tugas. Poin 2. Oh, oke, sip. Mohon maaf. Sip. Pasal 2-nya anggota Dewan Pakar diangkat dari pejabat fungsional dan akademisi, ilmuwan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau. Oke, yang ketiga, Dewan Pakar merupakan badan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasihat, baik diminta maupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif, sesuai dengan tingkat kepengurusan masing-masing. Yang keempat yaitu Dewan Pakar dapat memberikan bantuan bersifat moral dan material kepada organisasi baik diminta maupun tidak. Ada? Gimana? Poin 3 kita lihat. Pak, tolong turunkan sebentar. Poin 3, Pak. Kalau kita perhatikan Dewan Pakar fungsi dan tugasnya ini mirip dengan Dewan Pembina. Sebetulnya di organisasi ini memang Dewan Pakar ini bisa dipakai, bisa tidak. Gitu aja. Hanya untuk kelengkapan sebuah ADART. Diperkecil pun tidak masalah. Diadakan pun suatu saat siapa tahu kalau udah kita siapkan kursi ada yang duduk kan alhamdulillah. Maksud saya gini, ada Dewan Pembina, Dewan Pakar dari nama pun sudah berbeda gitu kan. Bentuk, fungsi, pun berbeda. Tapi kalau dari sini kan mirip atau sama dengan Dewan Pembina. Mungkin yang membedakan antara pakar dan pembina itu. Iya. Ya saya setuju aja Dewan Pakar ada. Tapi fungsinya Dewan Pakar itu lebih apa gitu Pak? Spesifik apa gitu? Ya sesuai kebutuhan apa yang dibuat ya pakar. Mohon Pak siapa ya? Pak Juli. Tidak penjelasan dulu Pak yang Dewan Pakar itu apa? Gini aja, sebetulnya tidak perlu panjang lebar. Kalau memang setuju diadakan, tak setuju pun tidak apa-apa. Artinya gitu. Di sini sudah dijelaskan bahwa tidak jauh beda memang di antara dewan-dewan ini. Cuma kan kesyaratan sebuah organisasi itu aja. Kayak kita sudah punya KTP, kalau punya mobil harus punya SIM harus punya STNK, gitu aja. Kesiapan kita aja.
dengan yang amanat undang-undang nomor 17. Kita ngikutnya ke situ. Nomor 17 tahun 2003 di pasal 53 menjelaskan bahwa organisasi yang didirikan di Indonesia wajib memiliki dewan pengawasan, atau bahasanya bukan dewan pengawasan, wajib memiliki organ pengawasan internal. Kalau memang dewan pakar ini dirasa menjadi satu perdebatan, saya pikir ini dibuang pun tidak masalah, seperti yang dari Komisi B. Tetapi yang dewan pengawas yang harusnya ada karena memang undang-undang, malah kita tidak ada di sini, gitu loh. Kalau kebanyakan ininya kan pengawas kalau nggak salah tidak ada nih. Tidak ada. Nggak ada malahan, gitu loh. Artinya ini kan apa nih? Kita apa ya? Akan dari kita kan undang-undang. Inilah diskusi kita kan kalau di undang-undang cukup jelas gitu loh. Boleh dibuka di situ gitu. Diadakan juga nggak memberatkan kan ketua? Nggak memberatkan kan diadakan? Tinggal putusan aja lah apa ketua. Enggak lah, di situ aturannya. Bagi untuk Dewan Pakar setuju kita Pak ya? Jadi kalau minta definisi dewan pakar itu ngapain dia gitu? Supaya ada perbedaan dengan dewan pembina. Karena ini isinya sama dengan dewan pembina. Iya. Jadi kedua, menanggapi dari Komisi A, menanggapi dari Komisi A, ya antara Dewan Pakar, Dewan Pembina, ataupun Dewan Penasehat. Kalau di Dewan Pakar ini, yang jelas kita sebenarnya lebih begini. Artinya ketika kita membutuhkan sesuatu ilmu atau apapun gitu, kita bisa mengacu ke Dewan Pakar. Nah, kalau Dewan Penasehat, nah itu ya mungkin dari gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, langkah kita, segala macam yang sudah kita perbuat, kalau ada penyimpangan atau kurang bagus atau bagaimana, itu Dewan Penasehat. Tapi Dewan Pakar selain dia bisa memberikan ilmu ataupun peluang-peluang yang lain, dia juga bisa menasehati gitu. Mungkin itu, mungkin secara definisi lebih spesifik ke situ gitu. Artinya kalau Dewan Pakar ini ada yang lebih detailnya. Beda dengan Dewan Pembina, ini kan membina secara umum gitu. Mungkin itu aja Ketua, terima kasih. Baik, Bapak Ibu beserta sidang, saya pikir Dewan Pakar ini memang perlu untuk membedakan karena apa? Di poin 2 dikatakan adalah memiliki disiplin ilmu, contohnya akademisi dan ilmuwan. Mungkin ini yang bisa untuk acuannya. Bagaimana kita bungkus? Nah, ya, untuk bab 14 pasal 23 kita setujui. Bapak Komisi B persilakan. Terkait dengan fungsi pengawasan, bapak-bapak, karena ini kita masih membahas masalah dewan penasihat dan pakar dan macam, sesuai dengan amanat undang-undang yang tadi saya jelaskan, apakah kita perlu, ini saya mau tanyakan nanti ke floor, minta tolong kepada pimpinan sidang, apakah kita perlu membentuk dewan pengawas, ataukah salah satu dewan ini khusus dewan penasehat memiliki diberikan kewenangan tugas dan fungsi pengawasan? Karena cukup jelas di dalam SK Kemenkumham itu nanti akan terbit menyambung cukup jelas, ada ke KSB, Ketua Sekretaris Bendara dan pengawas, pasti akan muncul itu. Karena di fungsi undang-undang itu ada cukup jelas di pasal 53 itu menerangkan bahwa setiap organisasi harus memiliki pengawas. Nah, bukan harus dewan pengawas. Artinya kalau memang tugas dan fungsi pengawasan itu nanti dijadikan sebagai domainnya Dewan Penasehat, karena Dewan Penasehat itu kebetulan anggota internal, bukan orang dari yang kita ini, itu bisa. Nah itu mohon dipikirkan, mumpung kita belum break, saya pikir itu 5 menit kita bisa selesai. Selanjutnya kita bisa break. Terima kasih. Karena ini kewenangannya Komisi B. Komisi B.
melakukan keputusan dari Komisi B. Coba cek lagi bab 12. Gini ya, kita di sini semua sama-sama belajar dan kita di sini sama-sama memikirkan kebutuhan kita sebetulnya. Ini walaupun pakar manapun tidak bisa ngurusin ini, karena ini yang punya kita dan perlu kita di Indonesia kan baru ini. Artinya apapun bentuk keputusan hari ini itu berdasarkan keputusan bersama yang didasari untuk kebutuhan kita, kan itu. Ini gimana? Terima kasih, saya akan menambahkan. Izin Pak Ketua, memang setiap organisasi itu ada Dewan Penasehat, dia lebih tinggi posisinya. Yang di bawah lagi adalah Dewan Pengawas. Ini mengawasi pengurus. Struktur organisasi apapun harus ada Dewan Pengawas atau pengawas. Karena di pasal di bab 11 ada Dewan Penasehat pasal 20, maka mungkin sebaiknya ditambah dengan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini memiliki kewajiban seluruhnya itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi baik di tingkat DPP, DPD, dan DPC. Dewan Pengawas ini letaknya mungkin tidak di seluruh DPD dan DPC ada, tetapi letaknya mungkin sebaiknya hanya di tingkat DPP. Jadi kewenangan pengawasan untuk permasalahan ini terletak di DPP. Saya sudah buat draft untuk pengawasan, kalau boleh dimasukkan, ini juga beserta tugas pengawasannya dan kewenangannya apa saja yang ada di dalam. Ini sangat banyak yang sudah saya buat. Kalau boleh dimasukkan, dijadikan bab 12 pasal 21 untuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas paling tidak itu berjumlah 5 orang. Dewan Pengawas berjumlah 5 orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan hasil musyawarah besar. Pengangkatan Dewan Pengawas itu sama dengan pengangkatan Dewan Penasehat pada saat musyawarah besar. Ini sudah saya buat draftnya. Kalau nanti boleh diketikkan di ini, kemudian kita bahas sama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Izin pimpinan. Jadi kalau kita lihat secara redaksi ada ya Dewan Pengawas. Jadi saya pikir Dewan Pengawas dibikin klausul terbaru, bab baru. Oh ya. Jadi tidak dimasukkan dalam penasehat. Iya, ada, udah. Oke, sudah. Pasal baru. Oke, nanti kita perjelas dulu tugas kegiatan ini yang saya bawa, yang saya buat. Mengapa Dewan Pengawas sangat penting? Karena urgensi organisasi penting sekali. Pengurus, ketua umum ini tidak memiliki kekuasaan mutlak. Dia kesalahan apapun ada kontrolnya dari Dewan Pengawas. Jadi, oh ya. Saya bacakan untuk
untuk ayat-ayat pada Dewan Pengawas. Pengawas diangkat berdasarkan hasil seleksi calon pengawas dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan bersama hasil musyawarah besar. Pengawas berjumlah 5 orang dengan susunan organisasi terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan bersama hasil musyawarah besar. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas, pengawas harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan undang-undangan yang berlaku, wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Tugas pengawas adalah, ini tugas pengawas ada banyak ini sampai H, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan organisasi oleh pelaksanaan operasional, termasuk pengawas terhadap pelaksanaan program kerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan audit kinerja dan audit operasional. Yang dimaksud dengan audit kinerja adalah memeriksa kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh pengurus. Kalau audit operasional adalah melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban SPJ yang dilaksanakan oleh bendahara dan pengurus. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan tahunan kepada musyawarah besar. Tugas melakukan telaah dan laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan organisasi dan pelaksanaan operasional untuk disampaikan kepada penasehat. Karena yang paling tinggi adalah penasehat, makanya pengawas tetap memberikan hasil rekomendasinya kepada penasehat. Bersama-sama dengan penasehat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pengurus atau pelaksana operasional yang diajukan pada musyawarah besar. Bersama dengan penasehat melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan oleh pengelola atau pengurus atau pelaksana operasional sebelum diajukan ke musyawarah besar. Memberikan penjelasan keterangan tentang hasil pengawasan kepada musyawarah besar, menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai dengan rekomendasi, saran dan pendapat kepada penasehat dan pengurus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ayat di 5 di atas maksudnya, pengawas mempunyai wewenang bersama-sama dengan penasehat menelaah rancangan program kerja yang diajukan pengurus untuk diajukan kepada musyawarah besar. Bersama dengan penasehat dan pengurus membahas, menyepakati anggaran rumah tangga dan perubahannya. Bersama dengan penasehat memberikan persetujuan atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Atas perintah musyawarah besar melaksanakan dan melaporkan audit operasional dan audit kinerja dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan organisasi yang berpotensi dapat merugikan organisasi. Memeriksa pembukuan dokumen pelaksanaan organisasi, melakukan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi dan meneliti administrasi pengelolaan organisasi. Yang G, meminta keterangan kepada pengelola atas
segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. H. Melindungi organisasi terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan citra organisasi. Mungkin ini adalah fungsi pengawas yang memang seharusnya adalah mutlak. Kemarin memang seharusnya kami bahas, seharusnya dibahas oleh Komisi B, tapi ini belum sempat dibahas dan kemarin sudah sore waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke ketua. Pak Tanjung. Yes. Jadi nanti ini kita ketik Pak, nanti selesai break makan siang bisa kita baca bersama-sama. Ya, untuk sementara sidang kita skor dulu, nanti kita masuk jam 13 ya Pak ya. Oke. Terima kasih, untuk sementara sidang kita skor dulu. Cirangkung rambut. Ayai.